lagi di vlognya Sri Poku TV. Alhamdulillah hari ini Sri Poku TV bisa mampir ke rumah ke kediamannya Ustadz Nawawi Denci. Nah, hari ini kita bakal sharing-sharing atau memberikan pertanyaan kepada Ustadz bagaimana kisah masa lalu dari Ustadz Nawawi Denci. Mungkin yang pertama itu bagaimana kisah masa kecil Nawawi Denci, Ustadz Nawawi Denci hingga akhirnya bisa menjadi imam besar di Masjid Agung gitu, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Sri Poku TV, iya, mana saja berada. Alhamdulillah hari ini bisa jumpa kita di Sri Poku TV ini. Ini pertanyaan dari siapa tadi namanya? Rizka, Ustadz. Rizka. Iya. Ya seperti biasa, kita kecil ya, asalnya tidak ada, terus dilahirkan sama ibu kita, terus ya namanya di kampung ya. Bukan di kampung, saya bukan di sini, di seberang Ulu satu Ulu ya. Satu Ulu Sungai Goren, tepi Sungai Musi. Ya, biasa berenang, nyebrang dari seberang Ulu ke seberang Ilir. Ini kan masih enak, airnya hijau sebenarnya. Iya. Jadi kalau berenang itu mudah. Nah, kebiasaan di kampung memang, kalau di kampung itu kan kalau tidak ngaji itu kan dimarah sama orang tua. Kalau udah menjelang maghrib itu harus ke musola. Nanti setelah itu ngaji. Maghrib, ada subuh ngaji. Sibuk apapun ya harus ngaji. Karena di kampung udah bisa ngaji kan harus bisa ngaji. Waktu itu memang masih banyak guru ngaji. Jadi kita bisa milih mau yang setelah maghrib, mau yang sudah subuh gitu. Dan dengan keikhlasan para guru itu kayak menyiapkan diri mereka untuk ngajar gitu. Dan waktu itu cuma bawa minyak lampu ya, satu botol. Karena dulu belum ada listrik. Kalau habis subuh maghrib itu kan butuh lampu canting itu untuk menghidupnya ya butuh minyak tanah. Jadi kita yang ngaji itu bawa minyak tanah satu botol biasanya gitu untuk menghidupi ngaji guru lampunya canting gitu. Jadi ya seperti itulah belajar sama-sama dan sebagainya. Seiring waktu setelah tamat belajar di kampung, guru-guru di kampung itu yang menganjurkan sebaiknya nambah lagi ilmu itu ya. Jangan cuma di kampung ini, mau ikut sama Pak Kiai Sazili Mustafa, Kiai Haji Ahmad Sazili Mustafa. Beliau kan ngajar di RRI itu sering hari Jumat pagi, ngajar bacaan Al-Quran. Dan beliau ngajarnya dulu di 17 Ilir, di Lorong Ketandan. Dulu ada namanya Fakultas Usuluddin, dulu di situ, di Lorong Ketandan itu, gedung 3 tingkat itu, itu tahun 1976 ya. 1976 ya, jadi mulai belajar di situ sampai tahun 1982. Itu dapat 2 riwayat, 2 qiraat ya. Qiraat Imam Asim, riwayat Hafaz ini, dan juga qiraat Imam Nafi', riwayat Warash gitu ya. Yang itu ya. Nah, itu ikut beliau. Nah, tapi tahun 80 itu beliau setelah tamat belajar qiraat Asim itu mau nyambung qiraat Nafi', dia menganjurkan coba kamu ngapal gitu. Itu di umur berapa Ustadz mulai menghafalnya? Ya umur 17 tahun. 17 tahun sudah mulai menghafal Al-Quran. Karena anjuran Kiai Sazili ini. Nah, kebetulan memang waktu itu Pak Allahyarham Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq itu sudah berumur 80 tahunan. 80 tahunan. Beliau kan yang imam sholat tarawih di Masjid Agung 1 juz 1 malam. Saya sering ikut di masa kecil itu. Dan tahun 80 itu beliau sudah mulai agak uzur. Karena badan beliau gemuk kan, kalau mau berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua itu kan bergantung di kursi. Sementara untuk menggantikannya tidak ada orang hafal Quran. Saya dari tahun 7 bulan sering ikut serawih di belakang beliau itu punya kekhawatiran lah ini kalau Kiai tidak kuat lagi siapa penggantinya. Kalau beliau meninggal tidak ada yang meneruskan ya sepalembang nganget ini berdosa galo-galo ya pasti. Kata Ustadznya ya. Iya. Nah, kebetulan Pak Kiai Sazili menyuruh ngafal, saya juga kepingin, cuma takut karena pada waktu Pak Kiai Rashid itu ketua MUI Sumsel, kan ulama besar, mau ketemunya itu sulit. Sampai saya saking senangnya sama Pak Kiai Rashid itu, waktu di Kiai Sazili itu ada putu Kiai Rashid, waktu jadi ketua Dewan Hakim MTQ Nasional di Palembang, tahun 1975 itu, saya minta sama Pak Kiai Sazili untuk dibawa ke rumah, saya pandangi masih. Kebetulan tahun 80 itu 17 Agustus, itu awalnya itu. Pak Kiai Sazili nyuruh menghafal, saya kepengen, saya diminta ngaji di rumah Dr. Mutmainnah, Dr. Muzaki waktu itu kepala bidang apa di Rumah Sakit Umum itu di Bukit Darat sini, kayak bertemu sama adiknya Dr. Tolaat waktu itu.
sering simak-simakan malam-malam. Nah, saya disuruh ngaji, Pak Kiai Rosyid ada di situ. Setelah ngaji Pak Kiai Rosyid panggil saya sini, kamu mau nggak menghafal Quran? Ini pucuk cinta ulun jiwa saya bilang. Saya memang kepengen mau ketemu ke rumah Kiai Rosyid, takut karena beliau ulama besar gitu ya. Akhirnya dipertemukan. Kamu lebih enak menghafal daripada jadi qori. Qori itu kan paling umur 40 tahun. Suara kamu masih bagus, napas masih panjang. Nanti setelah 40 tahun, suara mulai berkurang, napas pendek. Samping munculan generasi baru. Jadi kamu akan ditinggalkan orang. Kalau kamu menghafal itu sampai mati. Beliau kepengen Pak Yai. Nah kalau begitu katanya nanti malam kamu datang ke Masjid Al-Maghfirah. Di Rambutan itu, di depan rumah beliau. Rumah beliau kan di Jalan Rambutan, nomor 9 depan Masjid Al-Maghfirah. Nanti malam kita peresmian namanya LPA. Lembaga Pendidikan Al-Quran Sumatera Selatan. Itu mereknya di depan Masjid Al-Maghfirah. Waktu itu masih di belakang masjidnya, itu masih tanah lapang. Masjid ini kecil di belakang. Nah, saya datang lalu itu ternyata itu yang meresmikan Pak Gubernur, Pak Haji Sainan Sagiman, waktu Gubernur bersama Pangdam 4 waktu itu masih ya. Pangdam 4 Sriwijaya Pak Haji Tri Sutrisno. Pak Haji Trisno ini anak angkatnya Pak Kiai Rashid. Rupanya perasaan gubernur sama Pak Panglima ini sama seperti saya. Khawatir kalau Kiai meninggal tidak ada yang teruskan. Maka dari inisiatif gubernur dan Panglima dibentuklah lembaga itu untuk merekrut generasi penerus untuk menghafal Quran. Nah sejak malam itu saya disuruh datang Senin, Rabu, Jumat ke rumah Kiai itu untuk setor hafalan. Jadi dari kampung saya di seberang Hulu itu Ke sana. 3 kali naik mobil. Oh, Iya, dari satu lu itu kan naik mobil ketek dulu yang tak dulu kan, Simpang 4 Kertapati, belum ada bis kota. Dari Simpang 4 itu naik mobil Kertapati yang merah itu turun di bawah jembatan Ampera. ya. Dari bawah jembatan Ampera itu naik mobil Palimo yang ngabang itu yang kecil. Stop di Kambang Iwa di samping gereja Siloam itu. Iya. Jalan Gajah Mada itu jalan kaki naik ke atas. Jalan itu setiap Senin, Rabu, Jumat itu setor seperempat juz. Seperempat jus. Waktu awal-awal itu banyak yang ikut. Oh. Ada sekitar 50-an Kiai. Termasuk guru saya juga ikut menghafal Kiai Sajili itu. Oh, ikut juga. Ikut juga beliau. Awal-awal ya. Tapi seiring waktu juga setahun mulai mundur-mundur dari 50 itu tinggal 20 gitu. Nah, yang dapat 4 juz mundur, yang dapat Pak Kiai Sajili sampai dapat 8 juz mundur gitu. Dan sudah punya cucu udah repot gitu. Iya. Akhir-akhirnya tinggal saya sendirian ya. Sampai 30 jus. Dari 50 itu saya sendirian. Waktu itu baru dapat 16 juz tahun 1983. Jadi mulai menghafal akhir 80. Di tahun 83 itu berapa 16 juz. Tinggal sendirian betul. Sama Pak Kiai kan waktu itu sibuknya luar biasa. Beliau ketua MUI, ketua Dewan Dakwah dan mantan kanwil agama. Jadi kadang-kadang mau ngaji itu di rumah ada rapat. Saya tunggu sebelah 2 jam itu nunggu nanti kalau sudah rapat baru ngaji. Ternyata Pak Kiai habis rapat mau pergi. Sudah nunggu 2 jam Pak Kiainya tidak bisa nyimak itu ya. Nah, tapi saya beruntung 2 jam itu saya manfaatkan untuk ngulang hafalan itu. Nah, terus begitu. Nah, akhirnya saya tinggal sendirian, perasaan pengen mundur itu memang ada. Tapi kalau mundur kasihan Pak Kiainya nanti. Walaupun Pak Kiai juga punya perasaan seperti itu pinternya Pak Kiai. Beliau memotivasi saya. Waktu itu MTQ pertama hafalan Al-Quran 30 juz tingkat nasional di Padang. Tahun 1983. Saya baru dapat 16 juz, beliau suruh saya bawa surat kan, ke Kepala Biro Mental Provinsi Sumatera Selatan waktu itu Pak Kafarawi Rahim, almarhum ya, mantan Bupati Lahad. Kepala Kabak Agamanya itu Pak Haji Ahmad Ijazi, almarhum juga. Bawa surat, saya tidak tahu isinya, begitu dibuka. Lah, wih kau ini di Kongkon Kiai, melok sama aku katanya ke Padang sana. Tapi lomba ni 30 juz baik, awak ni baru 16 juz, mana? Jika aku tak ngerti. Hanya ditelepon Pak Kiai Rosyid. Pak Kiai ini Nawawi baru 16 juz, tapi lomba ni 30 juz. Kata Pak Kiai, itu apa? Biar termotivasi untuk menyelesaikan hafalannya. Nah, itu cara Kiai ini yang memotivasi saya itu hanya berangkat. Nah, ya karena memang lomba 30 juz saya cuma 16 ya tidak bakal menang. Nah, setelah itu pulang itu seminggu menjelang Ramadan. Pak Kiai terus motivasi saya. Katanya begini, saya tidak kuat lagi ngimam di Masjid Agung itu, ada tua. Dan jemaahnya itu mintanya murid saya. Dan murid saya itu tinggal satu-satunya kamu katanya. Saya kepengen lari dari Palembang waktu itu saking takutnya gitu. Walaupun di kampung saya biasa juga ngimam di musola kampung saya itu. Saya biasa 1/4 juz malam tarawih. Tapi ya Masjid Agung
ya besar tuh. Akhirnya takutan ya. Pengen mau lari dari Palembang ini kayak pingsan imam itu. Nah, tapi Pak Kiai ngomong, kalau kamu mau lari katanya aku yang imam, kaki aku mati di situ. Sampai nangis aku dengar Kiai mau mati. Ya sudah, saya siap Pak Kiai, tapi dengan syarat saya bilang. Saya bilang, ya, dengan syarat setiap pagi saya harus ke rumah Pak Kiai untuk minta disimak Hafalannya. itu untuk di imam nanti malam. Untuk yang dibacakan nanti Nanti malam. Jadi setiap hari saya ke rumah Pak Kiai, puasa itu. Jadi pagi datang disimak Pak Kiai, malam ini. Ternyata memang dengan dibawa imam itu hafalan malah tambah enak ya. Makin banyak diulang hafalan makin mudah, makin lancar. Jadi salah satu cara untuk memelihara hafalan itu ya dibawa dalam sholat itu. Saya anjurkan anak-anak itu kalau ingin hafalannya lancar, dibawa dalam sholat. Kalau sholat jemaah kita ikut orang, nanti sholat sunatnya, qabliyah, ba'diyah itu nyambung terus kita itu. Jadi kalau maunya rakaat pertama halaman kanan, rakaat kedua halaman kiri. Nah gitu terus, kalau sudah habis hafalannya, ulang lagi dari bawah. Nah, yang kedua untuk melancarkan itu biar terpelihara, salah satunya ya menyimak anak-anak menghafal. Ini kan baru selesai ini tadi. Dari jam 7 tadi sampai jam setengah 10 itu anak-anak setor hafalan. Nah itu juga cara untuk mengingat hafalan. Nanti sore habis asar sampai maghrib anak-anak setoran lagi. Nah kalau tidak begitu hilang hafalan, nggak diulang itu. Tapi kalau sesibuk-sibuk apapun memang minimal sehari itu kita harus mengulang 5 juz. 5 juz. Ya, sesibuk apapun. Jadi 1 minggu itu bisa khatam 1 Quran 6 hari. 1 minggu lah, karena 1 harinya libur, kondangan segala macam gitu ya. Nah kalau tidak sibuk, tidak banyak kerjaan bisa 10 juz 1 hari. Ya, jadi 3 hari bisa khatam. Karena itu yang di luar sholat ini ya. Kalau yang sholat tetap jalan. Dan saya bersyukur di Palembang ini sudah banyak masjid-masjid yang membiasakan sholat yang jahar, maksudnya itu yang bersuara, maghrib, isya, subuh, itu ayatnya nyambung terus. 30 juz itu, jadi kalau maghrib 1 halaman bagi 2 gitu. Kalau isya 2 halaman kiri kanan, subuh agak panjang, rakaat pertama 2 halaman, rakaat kedua 1 halaman. Nah ini anak-anak yang sudah hafal ini kita berdayakan di situ, sehingga mereka rajin mengulang hafalannya. Ya saya bisa sebut Masjid Agung, Masjid Baitur Rahman, di Poligon, Masjid PHDM itu, Masjid Al-Fatah, ini semuanya ayat yang nyambung semua. Bisa 4 bulan khatam 1 Quran. Dan itu anak-anak yang sudah khatam ini kita gunakan untuk itu. Dan mereka termotivasi untuk mengulangi hafalan. Dan saya bilang sama pengurus-pengurus masjid, setiap kamu menggunakan para penghafal Quran menjadi imam, itu kamu pun dapat balasan karena memelihara hafalannya juga. Karena dalam kaidah agama kita kan adlul khairi ala kayi. Kalau kita menyuruh orang berbuat baik, orang itu berbuat baik, orang yang menyuruh ini dapat bagian dari apa yang dikerjakan oleh yang berbuat baik itu. Jadi mereka mengulangi hafalannya dengan sempurna. Pengurus masjid, ketua-ketua masjid dapat bagian pahalanya itu. Karena memelihara hafalan anak tersebut. Jadi menghafal itu memang fardu kifayah, tapi untuk memelihara itu tugas kita bersama-sama. Jadi bukan tugas para penghafal, seluruh masyarakat ini punya hak untuk memelihara hafalan orang yang punya hafal Quran dengan memberdayakan mereka. Memberdayakan mereka hafalannya terpelihara dengan setiap sholat 5 waktu mereka menyambung terus. Ini kalau Ramadan tarawih itu lebih banyak lagi permintaan. Tahun lalu itu sampai 57 masjid di Palembang ini. Ya, 57 masjid itu bervariasi. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Ada yang cuma semalam 1/4 juz, ada yang setengah juz, ada yang 1 juz 1 malam, yang 20 rakaat. Dan mereka gembira karena kesempatan untuk mengulang hafalan. Untuk mereka itu tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang penghafal Al-Quran itu kecuali Al-Quran itu lengket di lidahnya. Itu tidak ternilai dengan materi. Nah yang paling menyedihkan itu kalau Al-Quran itu lari dari lidahnya. Jadi Nabi itu kan pernah pesan kata Nabi, orang menghafal Quran itu laksana memelihara onta yang liar. Onta yang liar dia harus ikat setiap hari. Kalau dia tidak ikat, onta itu akan lari. Kabur. Akan lari. Maka cara mengikatnya itu dengan mengulangi hafalan itu. Dan ini tugas kita semua.
para pengurus masjid, saya kepinginnya di seluruh Sumatera Selatan bahkan seluruh Indonesia ini yang jadi imam itu orang-orang hafal Quran. Betul. Di samping memelihara hafalannya, dan insya Allah ya dengan adanya orang hafal Quran di masjid kan tentu orang ingin berjemaah di masjid. Kan yang Rasul SAW, Nabi Muhammad SAW itu mengingatkan dalam hadisnya, ya ummul qaum aqra'uhum di kitabillah. Jadi yang berhak menjadi imam dalam satu kaum, satu kelompok maksudnya itu orang yang paling fasih di dalam membaca Al-Quran. Jadi kefasihan itu yang utama ya. Nah, nanti setelah itu baru kefakihannya, pemahaman tentang hukum-hukum sholat itu, artinya sunnah, wajib dan rukun dan sebagainya. Itu harus dipahami juga seorang imam. Jadi tidak cukup dia cuma hafal Quran saja. Kalau tidak mengerti tentang fikih juga bahaya. Ya, contoh-contoh ringan kan bisa kita lihat, ada yang imam sholat subuh, ya menghafal, dihafal, ya, setelah ngimam kebetulan hari Minggu mau olahraga. Ya, tadi subuh dia ngimam, ketika olahraga dia pakai celana pendek. Ini kan tidak paham tentang hukum ya, syarak ya, nah, karena tidak paham fikih. Betulnya ya kalau dia paham ya tahu ya di mana auratnya dan sebagainya. Nah, itu artinya antara kefasihan dalam baca Quran dan pemahaman tentang hukum fikih itu sama. Jadi selain hafal Quran, bacaannya bagus, dia harus paham juga dengan hukum-hukum fikih tentang rukun dan sunnah wajib dalam sholat itu sendiri. Jadi dengan demikian ya indahlah, karena kan harus ada 3M yang dipelihara oleh takmir masjid dan musola kalau ingin masjidnya itu makmur. Ya, dalam istilah Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar itu 3M itu kan yang pertama adalah fisiknya menara. Menara itu. Tapi yang non fisiknya suara yang keluar dari menara itu harus indah. Para muadzin. Jadi para muadzin itu yang adzan harus yang bagus. Supaya orang terdengar loh. Indahnya. Indah. Oh, saya pengen ke masjid itu. Nah, bayangkan di Madinah, Mekah itu begitu muadzinnya Allahu Akbar, semua toko tutup, semua orang menuju ke masjid karena muadzinnya indah. Coba kalau yang muadzinnya wah, kan lari orang itu ya. Jadi suara yang keluar dari menara itu harus bagus sehingga menarik orang untuk datang ke masjid itu. M yang kedua adalah mihrab. Fisiknya mihrab, tapi intinya yang berdiri di dalam mihrab itu para imamnya. Nah, para imamnya harus yang betul-betul fasih. Sehingga dia baca Quran walaupun panjang ayatnya itu orang masih tetap senang. Karena nikmat mendengar bacaan walaupun dia sendiri tidak hafal, tapi mendengar suaranya bagus, iramanya indah, hafalannya juga banyak, sehingga orang tertarik untuk datang ke masjid itu. Yang ketiga, yang ketiga adalah mimbar. Mimbar, tapi sebetulnya yang berdiri di atas mimbar itu. Jadi yang khutbah, yang ceramah, yang beri tausiah harus betul-betul yang berkualitas. Jadi yang bisa mempersatukan umat, bukan justru dengan adanya dia berdiri di mimbar itu umat terpecah belah. Nah, ini enggak bakal memakmurkan masjid ya. Nah, jadi yang berdiri itu harus bisa mempersatukan umat. Jangan sampai justru memecah belah dan mempertentangkan masalah-masalah wilayah. Dan kalau sudah 3M yang terpelihara, insya Allah masjid itu makmur. Yang adzan bagus, yang imam juga indah, yang khotib, yang ceramah juga ya menambah ilmu bagi jemaah, ya pasti orang ingin datang ke masjid itu. Sekarang kan keluhannya kenapa masjid sepi, ya itu tadi karena pengurusnya tidak mengoreksi ya kira-kira apa kebutuhan jemaah itu. Nah, kalau sudah semuanya dipenuhi, insya Allah ya makmurlah masjid itu untuk orang-orang rindu datang. Lawang mau umrah ke Madinah, Mekah itu kan sekarang antri juga ya, haji dan sebagainya. Kenapa? Karena itu tadi, karena indah. Indah suara muadzinnya, imamnya juga betul-betul kualitas. Kemudian khotib-khotibnya juga mempersatukan umat, bukan memecah belah. Itu yang membuat rindu untuk datang ke situ. Gitu. Samping memang doa dari para nabi dan muslimin dulu. Di dalam Quran kan banyak nabi-nabi itu berdoa, faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Nabi Ibrahim itu berdoa, jadikan hati-hati manusia itu rindu untuk datang ke sini. Ya betul, orang berebutan mau datang ke sana. Jadi untuk kita yang di luar Mekah Madinah, kita berusaha untuk meniru apa yang dilakukan di sana itu ya, dengan imam-imam yang baik, muadzin yang berkualitas. Dengan demikian insya Allah
Orang dari mana pun pasti rindu akan datang ke masjid itu. Jadi bukan dari sekedar fisiknya saja, non fisik ya. Para pengisi yang di masjid itu harus orang-orang yang berkompeten. Sehingga masjid itu saya kepinginnya begitu. Di seluruh Indonesia ini para penghafal Al-Quran itu diberdayakan untuk menjadi imam. Sehingga demikian pertama, nanti hafalannya akan terpelihara. Yang kedua, masjid itu akan makmur. Yang ketiga, pengurus masjid itu akan dapat bagian pahala dari apa yang dibaca oleh para imam itu, dia dapat bagian. Karena memotivasi orang mengulangi hafalan Al-Quran. Saya tahu ya, kalau orang mau ngimam subuh itu, ya ini pengalaman pribadi, minimal dia ulangi 10 kali. 1 halaman atau 2 halaman itu. Makanya kan 10 kali dia ngulang itu berapa hurufnya ya. Nah itu pengurus masjid dapat bagian dari apa yang dilakukan oleh para penghafal Quran itu. Karena dia ingin ketika menjadi imam hafalannya lancar tentu, dan tentu banyak ngulang. Nah, karena dimanfaatkan oleh pengurus masjid. Saya sedih kalau masjid-masjid imam bacaannya tidak karu-karuan. Padahal orang hafal Quran kan banyak ya. Nah, sekarang ini kan bertebaran di mana-mana orang hafal Quran, kita bersyukur. Nah, tugas kita masyarakat memanfaatkan mereka. Penyalurannya yang masih kurang Ustaz berarti. Iya, betul. Ya, pengen setiap masjid itu ya yang jadi imam itu orang-orang hafal Quran. Sehingga dengan demikian masjid itu akan makmur. Dan memang betul orang rindu ingin datang ke sana karena imamnya ya memang bagus-bagus gitu ya. Nah, jadi kita harus berbuat seperti itu melalui Facebook Sri Puku ini ya. Tugas para kameramen dan Denta NT itu ya salah satunya mensiarkan ini supaya di masjid-masjid itu imamnya itu yang bagus-bagus. Rasul SAW sendiri mengatakan, seandainya umatku itu tahu pahala menjadi muadzin, jadi tukang adzan itu lebih besar daripada imam, orang akan berebut menjadi muadzin semua. Iya, tapi mengatakan orang jadi muadzin itu lebih besar pahalanya daripada imam, karena dia mengajak orang untuk datang. Nah, kalau imam kan belum tentu ya, tanggung jawabnya kan besar. Jadi pahalanya lebih besar muadzin gitu ya. Nah, jadi orang berebut jadi muadzin mestinya itu. Dan di antara 10 orang yang nanti di dalam kubur jasadnya itu tidak akan dimakan oleh tanah dalam hadis Nabi itu ya para nabi, para anbiya, orang-orang yang alim, orang yang hafal Quran, orang yang perempuan yang mati dalam melahirkan, mati syahid dan sebagainya, termasuklah para muadzin. Insyaallah. Imam tidak masuk imam loh. Muadzin yang cuma dimasukkan Nabi. Jadi orang yang adzan itu jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi. Insyaallah. Karena dia ikhlas memanggil orang untuk salat. Tentu dia juga salat kan, memanggil aja itu. Jadi inilah barangkali yang bisa saya sampaikan melalui Sri Puku ini, mudah-mudahan para pemirsa, para pecinta Sri Puku di mana saja berada, mari kita sama-sama memelihara hafalan Al-Quran anak-anak kita, generasi muda kita seterusnya. Kalau saya ini kan sudah kepala 6 ya, tinggal nunggu panggilan gitu. Nah, kita yang perlu mempersiapkan generasi penerus. Kalau misalnya anak-anak Ustadz, apakah Ustadz juga kasih ruang untuk menjadi penerus Ustadz atau enggak? Udah, tentu loh. Bapak malu kalau saya enggak. Makanya anak saya semua di pondok. Dan mereka menghafalnya enggak sama saya. Dengan Ustadz yang lain. Iya, rata-rata di Jawa, di Jogja, di Jombang, di Malang. Dan ya hampir sudah 3 orang sudah hafal 30 juz. Dari anak Ustadz ada berapa nih? Iya, anak saya. Kemarin yang juara 1 MTQ Internasional hafalan 30 juz di MTQ Internasional di Palembang 2014 lalu, Ar-Rasyid Siddiq itu anak saya nomor 2. Itu 30 juz. Itu ngapalnya di Jogja. Bukan sama saya. Kalau sama saya manja biasanya. Jadi anak saya itu rata-rata tamat SD langsung mondok di Jawa. Begitu cara Ustadz untuk memperkenalkan dengan Al-Quran Ustadz? Ya, rata-rata di Jawa teman kita juga yang punya pondok itu kan. Yang nomor 3 itu di Tebuireng, Jombang. Yang nomor 1 perempuan itu di Kerapia, Jogja. Yang Rosid ini di Sunan Pandanaran, Kaliurang, di Sleman, Jogja. Nah, sekarang yang adik-adiknya di Malang. Nah, jadi bukan sama saya. Ya, Nah, berpencar mencari ilmu. Yang bungsu itu justru tidak mau ke Jawa di Palembang, di Mukti Musunnah sini. Yang perempuan itu sudah 16 juz juga katanya. Kelas 1 aliyah, SMA ya. SMA. Nah, itu di Palembang, di Mukti Musunnah. Saya ta'zim sama Allahyarham Kiai Haji Ahmad Syukri, Muhammad Syukri.
Sehingga saya kepengen jangan sampai saya kualat sama beliau, harus ada satu anak saya yang dari pondok situ. Nah, kebetulan memang dia juga mau. Saya tawari mau ke Jawa, enggak Bu ya, biar di sini aja. Nah, alhamdulillah. Jadi saya kepengen berbakti dengan guru kita Kiai dan Supri, ya anak saya juga memang gitu pengen. Saya tawarin kemarin tamat sanawiyah, tamat SMP mau ke Jawa enggak? Enggak Bu ya, biar di sini aja. Kalau senang saya di sini. Alhamdulillah. Jadi ada penerus dari wasilah Kiai Haji Ahmad Supri. Itu Jadi saya sudah mengimam sholat tarawih di Masjid Agung itu lahir tahun berapa kan? 96 Oh Ustaz. jauh. Itu tahun berapa itu? Kameramen kita ya. 99. Jauh. Saya mengimami mulai tahun 1983. Sampai Itu saat berapa? ini. 36 tahun ya. Ya, waktu itu masih bujang ya. Gitu. Baru berusia 21 tahun. Ya, karena waktu itu tidak ada yang lain. Nggak ada yang 21 lain. tahun itu sudah jadi Imam di imam, Masjid Agung. sudah hafal 30 juz. Iya pertama 16 juz tadi 2983. Tapi ini memotivasi saya tahun depan saya harus khatam. Akhirnya 14 juz itu saya selesaikan dalam tempo 3 bulan. Tiga, Karena semangat tahun depan 1984 saya harus satu Quran. Itu cepat jadi saya bersemangat. Tadi karena mau dibawa dalam sholat tarawih 1 juz 1 malam, 1 juz 1 malam. Waktu itu masih sendirian. Kemudian sampai tahun 2002, seiring dengan usia saya sendiri juga udah agak kurang kuat. Nah, mulai tahun 2002 saya ajak murid saya. Jadi 10 rakaat pertama murid saya, nanti 10 rakaat kedua baru saya. Ini persiapan kalau saya menghadap Allah kan. Kadang-kadang anak saya juga saya ajak juga rusid itu untuk gantiin gitu. Karena memang kita harus mempersiapkan generasi penerus. Jadi orang yang sukses itu bukan untuk dirinya saja, tapi untuk penerusnya juga. penerus selanjutnya. Ya, kalau cuma dia nanti kalau mati habis. Habis. Nah, sekarang kita harus mempersiapkan generasi penerus yang harus lebih baik daripada kita. Kan Nabi bilang begitu. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, ya rugi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, ya terlaknat ya. Dan orang yang beruntung itu hari ini lebih baik dari kemarin. Jadi harus kita berusaha ya lebih baik dari kemarin. Dan generasi penerus harus lebih baik daripada kita sekarang. Dengan demikian insya Allah Quran makin terpelihara dan anak-anak muda kita makin senang untuk menghafal Al-Quran. Dan ya terjaminlah negara kita ini dari bala dan bencana insya Allah. Ya, Makin banyak orang hafal Quran. Amin. Nah, berbicara mengenai menghafal Al-Quran, kira-kira Ustadz ada nggak sih batasan umur? Kan biasanya misalnya orang tua tuh, sudah tua, sudah tidak bisa ngapalin lagi. Nah, gimana itu Ustadz untuk memotivasi? Ya mungkin orang-orang yang sudah berumur tapi sebenarnya pengen untuk menghafal, tapi sudah takut duluan Ustadz. Nggak ada. Sahabat-sahabat Rasul itu semuanya tua loh. Sayyidina Abu Bakar itu lebih tua dari Nabi. Yang muda cuma satu, Sayyidina Ali. Paling mudah. Sayyidina Umar itu tua-tua semua. Tapi hafal loh. Artinya kemauan. Manjada wajada itu berlaku. Barang siapa yang ingin berusaha, insya Allah bisa. Tinggal mengatur waktu. Jadi tidak ada batasan orang tua, orang muda. Cuma memang kadang-kadang karena yang muda, apalagi anak kecil kan dia lebih bersih. Karena ada pepatah itu mengukir di atas batu. Kalau belajar di tua itu mengukir di atas air. Baru coret sudah hilang gitu ya. Kenapa? Karena di otak ini kan kayak radar sudah. Baru mau mulai menghafal ingat, oh ini nak bayar listrik bulan ini berapa. Baru nak ngapal ingat beras habis gitu ya. Kontrakan rumah dan kalau dibayar ledeng dan baik itu orang tua. Kalau anak-anak kan tidak punya pikiran itu. Makanya tidak usah heran kalau ada anak kecil hafal Quran karena memang masih bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah kata Nabi. Tergantung orang tuanya nanti mewarnai apa. Nah, kalau makanya saya tidak kagum kalau anak kecil hafal, tidak kagum karena memang masih bersih. Saya yang kagum justru kalau ada orang tua yang hafal Quran. Ada pejabat yang hafal Quran. Wali kota, bupati, gubernur hafal Quran. Itu luar biasa. Karena dari sekian banyak yang ia kerjakan dia masih ada waktu untuk menghafal. Itu luar biasa. Kalau anak-anak kecil ya memang begitu, tugasnya cuma begitu belajar. Nah, tapi itu nikmat Allah juga untuk kita. Jadi saya ini kan tidak ada batasan. Karena sahabat-sahabat Nabi itu semuanya pada tua.
kecuali Sayyidina Ali sendiri. Paling mudah. Di mana kita mau, insya Allah bisa. Tinggal mengatur waktu gitu. Gitu. Ya, masih ada pertanyaan? Terakhir Ustadz, Oke. bagaimana Ustadz tips untuk teman-teman bagaimana caranya untuk menemukan jodoh yang baik untuk masa depannya dan juga untuk ke jannah gitu Ustadz. Karena sekarang kan lagi booming yang namanya itu nikah muda. Kira-kira pandangan Ustadz mengenai nikah muda itu gimana? Kalau masalah jodoh kan itu Allah yang nentuin bukan kita. Makanya di dalam surah Ar-Rum itu kan ada 6 ayat ya, ayat 20 sampai 25 itu wa min ayatihi wa min sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah itu ya. Nah, di antaranya dia di langit, dijadikan langit dan bumi, siang dan malam, hujan dan panas, laki-laki dan perempuan, termasuk masalah perjodohan itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya jodoh itu qada dan qadar Allah. Jadi hak prerogatif Allah. Para mufassir menafsirkan kenapa ayat itu didahului dengan kata-kata khalaq, min ayatihi an khalaqalakum. Nah, ini para mufassir menafsirkan kalau sudah didahului kata khalaq itu haknya prerogatif Allah. Tidak ada campur tangan makhluk di dalam menentukan jodoh seseorang. Cuma selaku makhluk Allah kita wajib berdoa, berusaha. Tapi ketentuan tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Anda percaya? Berapa banyak orang yang pacaran setahun, 2 tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Begitu mau dilamar, ditolak sama keluarga perempuan. Tidak jodoh tuh namanya. Betul. Ada yang cuma ketemu 1 minggu, 1 hari, 1 minggu, tuh dilamar langsung jadi. Itulah rahasia Allah. Artinya kita memang wajib berdoa, berusaha untuk menemukan jodoh yang diharapkan sesuai dengan agama. Karena Nabi kan mengatakan gitu, tungkahul mar'atu li arba'in gitu kan. Nikahilah oleh kamu perempuan itu dengan 4 kriteria. Yang pertama apa? Li jamaliha. Bisa karena kecantikannya. Yang kedua, lima liha. Bisa karena harta kekayaannya. Yang ketiga, li hasabiha. Karena nasab, karena keturunannya. Tapi Nabi menekankan kepada yang keempat, lidiniha. Karena agamanya. Karena dengan agamanya yang kuat, insya Allah dia akan tetap cantik walaupun sudah punya cucung limo. Kalau cuma karena kecantikannya, li jamaliha, lah punya anak 2, 3 kempot, mengempot, nah itu hilang. Karena itu kan relatif ya, cantik itu. Harta juga kalau tidak bisa memeliharanya, ya habis harta kekayaan, keturunan juga. Maka Nabi menekankan agamanya. Pilih yang agamanya yang kuat. Nah, dengan agama yang kuat itu insya Allah dia akan langgeng sampai akhir ayatnya. Makanya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi rahmah itu, kasih sayang itu yang bisa membuat kelanggengan rumah tangga. Jadi kalau bukan karena kasih sayangnya, kapan dah tua kan kempot mengempot galau gigi lah habis itu ya, gigi apa lah banyak gugur, mata lah mulai kabur, pipi lah kendur, akhirnya kakek makannya cuma makan bubur, berjalannya banyaklah mundur, tinggal di pojok kasur. Nah itu tandanya sudah dekat ke lubang kubur. Nah itu oranglah ya. Nah, kalau bukan karena agama, justru akan jauh dari Allah. Karena agamanya kuat, walaupun sudah tua, sudah sakit, tetap rahmat Allah itu datang, tetap kasih sayang itu berjalan. Kalau enggak ya cuma waktu muda saja dia. Karena kita nanti di surga itu kan muda semua, nggak ada yang tua. Ya, kenapa? Ya kalau yang tua-tua itu, kalau istilah Ustadz Somad itu ya, kalau yang tua di dalam surga nanti dikasih kacang, gigi nggak ada gimana ya? Ya. Makanya dalam surga itu muda semua, jadi dikasih apapun bisa dimakan sama orang di surga itu. Jadi nggak usah takut nanti kalau tua di dunia ini takut nggak ada kasih sayang. Yang penting kita berusaha untuk menciptakan kasih sayang dalam masyarakat. Ya, jadi berdoa ini, berdoa sambil berusaha, lalu tawakalkan kepada Allah. Yang jelas Allah tidak akan menolak doa saya, pasti dia kabulkan. Ibarat batu, tahu batu? Kalau setiap hari kita tetesi dengan air, kan lama-lama berlubang juga. Kalau cuma 1 kali saja kita siram dengan air 1 drum, tidak akan berlubang.
Jadi artinya amal, doa yang baik itu adalah doa yang dawam, yang terus menerus, rutin. Setiap hari termasuk amal. Amal itu walaupun sedikit tapi dawam. Setiap hari ada. Sedekah juga sedikit-sedikit tapi setiap hari ada sedekahnya. Daripada cuma sekali itu Banyak sudah sekali itu. lebih baik sedikit. Banyak-banyak setiap hari Iya, bagus itu. iya. Kalaupun tidak mampu banyak-banyak setiap hari sedikit-sedikit Sedikit-sedikit. ada. Itu lebih baik. Jadi, termasuk juga ngaji. Ya, khataman 1 hari 1 Quran. Setelah itu 2-3 bulan tidak ngaji lagi. Nah, lebih baik sedikit-sedikit tiap hari ada. Nah, jadi amal. Termasuk doa. Jangan putus doa, karena doa itu adalah senjata kita orang yang beriman. Pasti kita harus yakin bahwa doa itu diijabah oleh Allah. Jadi harus berdoa itu harus optimis. Allah itu mengabulkan. Amin. Karena kita yakin Allah tidak akan tidak akan melupakan orang yang berdoa. Karena ini perintah beliau, perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, aku pasti akan mengabulkan doa. Dan memang orang yang tidak berdoa itu ya artinya orang yang sombong, yang yakin dengan kemampuannya sendiri. Kita ini selaku hamba Allah yang dhaif, yang lemah, ya wajiblah Untuk berdoa untuk meminta apa, termasuk ya minta jodoh itu tadi. Nanti setelah minta jodoh pasti minta keturunan dah. Setelah minta keturunan kebetulan dapat laki-laki semua, pengen yang betina gitu. Terus tambah lagi gitu. Nggak habis-habis memang doa tuh Ustaz. Nah, makanya terus ya. Karena pemirsa sekalian, ini sekedar untuk guyon ya. Bahwa sesungguhnya semua sudah diatur oleh Allah. Tinggal kita menjalani kehidupan ini mengalir seperti biasa. Dan yang harus kita ingat, kita harus husnudzan. Artinya berbaik sangka terhadap Allah, terhadap makhluk-makhluk Allah. Dan Allah itu tergantung dengan sangka kita. Kalau kita nyangkonya baik, insya Allah baik. Seperti kamu mau ke rumah sini tadi, yakin Nawawi ada di rumah, itu ada insya Allah. Kalau tidak yakin, ada apa tidak? Pasti tidak ada itu. Nah, kalau kita yakin husnudzan dengan Allah, Allah pasti memberikan yang terbaik untuk saya, ya dapat yang baik. Ragu-ragu, dapat apa? Tidak aku yang baik, itu ragu-ragu. Dakma yuribuka ila ma yuribuk, kata Rasulullah. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Tidak boleh ragu-ragu dalam berdoa dan sholat. Harus yakin betul bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Semoga Allah mengabulkan. Amin. Nah, begitulah, alhamdulillah sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Ustaz Nawawi. Semoga teman-teman pemirsa dari Sri Poku TV bisa mengambil manfaatnya. Sekian wawancara kita bersama Ustaz. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.